Aninda Citra Lestari dengan NIM 119210054. Nama saya Renita Dinda Sipepta dengan NIM 11921000061. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlatifa dengan NIM 11921000073. Nama saya Wilda Sanzi Wahidah dengan NIM 11921000077. Yang pertama yaitu ada pengertian kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kecakapan adalah kepandaian atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu, atau dalam kata arti lain adalah kemampuan. Kecakapan memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja, sehingga dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kemudian yaitu ada pengertian kecakapan hidup. Menurut Depdiknas tahun 2003, kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi problema hidup dan kehidupan tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya dapat teratasi. Dengan demikian, kecakapan hidup adalah sebuah bentuk keterampilan yang dapat menunjang kehidupan seorang manusia agar tetap survive dalam kondisi apapun, bahkan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti sama, communico, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama atau to make common. Effendi 1993. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian sesuatu pernyataan dari seseorang kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam komunikasi. Yang pertama yaitu ada kecakapan berkomunikasi lisan. Keterampilan komunikasi lisan atau oral communication skill merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara dan umpan balik atau feedback yang diberikan secara langsung. Keterampilan komunikasi lisan meliputi kemampuan dalam wawancara kerja, seminar, lokal karya, public speaking, pidato formal, dan presentasi. Keterampilan komunikasi lisan telah digunakan sejak zaman dahulu, sebab keterampilan komunikasi lisan menjadi hakikat komunikasi yang digunakan sejak manusia diciptakan. Komunikasi lisan juga menjadi sebuah budaya bagi masyarakat untuk menyampaikan pesan melalui lisan atau kata-kata. Materi selanjutnya yaitu mengenai kecakapan berkomunikasi tulisan. Kecakapan berkomunikasi tulisan atau written communication skill merupakan kemampuan seseorang dalam membuat pesan-pesan secara tertulis dalam berbagai macam bentuk, seperti memo, surat, proposal, dan laporan. Kelebihan dari berkomunikasi secara tulisan ini yaitu penulis memiliki kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan yang dibuat. Tampilan komunikasi lisan dan tulisan memiliki perbedaan, baik dalam media maupun cara penyampaiannya. Berikut adalah perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Dalam komunikasi lisan, umpan balik atau feedback dapat disampaikan secara langsung. Pesan pun relatif sederhana dan mudah diterima. Tidak memerlukan catatan permanen, dapat mengumpulkan audien lebih mudah dan ekonomis. Juga interaksinya dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan komunikasi dalam bentuk tulisan tidak memerlukan umpan balik atau feedback segera. Pesan secara rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Memerlukan catatan permanen, dapat mencapai audien yang luas, juga memperkecil kesalahan dalam menyampaikan pesan. Dan berikut contoh-contoh media yang digunakan dalam berkomunikasi secara lisan ataupun komunikasi secara tulisan. Secara lisan kita dapat menggunakan percakapan secara langsung, pidato, pertemuan-pertemuan, telepon, surat suara atau voicemail, telekonferensi, dan konferensi video. Sedangkan dalam komunikasi tulisan kita dapat menggunakan surat-surat, memo, laporan, proposal, surat reguler dan khusus, juga faksimil. Kemudian materi selanjutnya mengenai kecakapan berkomunikasi tergambar atau visual. Menurut Rahmat Supriyono tahun 2010, kecakapan komunikasi tergambar merupakan kemampuan seseorang mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan pembaca dengan melibatkan kekuatan visual seperti fotografi, ilustrasi,
warna, dan lain sebagainya dengan bantuan teknologi. Keterampilan komunikasi visual salah satunya adalah karya desain grafis. Desain grafis dapat dikategorikan sebagai commercial art karena dapat dipadukan antara seni rupa dan kemampuan komunikasi untuk berbisnis. Desain grafis merupakan salah satu upaya penyampaian informasi atau pesan menggunakan elemen-elemen visual seperti warna, garis, huruf, gambar, dan barang yang telah disusun semenarik mungkin. Desain grafis ini juga dapat menjadi pesan komunikatif dan menarik saat diwujudkan oleh ilustrator, fotografer, visualizer, kontunis, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya mengenai kecakapan berkomunikasi mendengarkan. Menurut Devito tahun 2013, kecakapan berkomunikasi mendengarkan merupakan kegiatan mendengarkan yang dapat dilakukan sebagai suatu proses aktif dan dapat menerima rangsangan atau stimulus pada telinga atau aural. Mendengarkan menuntut energi dan komitmen terutama dalam komunikasi intrapersonal. Oleh karena itu, perlu dijelaskan dengan membedakan antara kegiatan mendengar atau hearing dan mendengarkan atau listening. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang berkenaan dengan fungsi komunikasi dan juga unsur komunikasi. Fungsi komunikasi ada 6 poin, yaitu yang pertama ada pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, melangsungkan kehidupan, memupuk hubungan, mengekspresikan perasaan, dan yang terakhir ada fungsi instrumental. Nah, adapun pembentukan konsep diri ialah konsep diri merupakan pandangan kita mengenai siapa kita. Nah, semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan kepada kita. Nah, yang selanjutnya itu ada menyatakan eksistensi diri, yang mana apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok kita harus adanya komunikasi langsung dengan orang lain gitu. Ketiga itu ada melangsungkan kehidupan. Nah, perilaku komunikasi yang pertama dipelajari oleh manusia melalui sentuhan orang tua kepada kita sebagai upaya respon atas keinginan bayi yang melalui tangisannya. Nah, yang keempat itu ada memupuk hubungan. Nah, melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Yang selanjutnya, yang nomor 5 ada mengekspresikan perasaan. Nah, biasanya seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal atau non-verbal. Nah, siswa yang sudah lulus ujiannya mengekspresikan kegembiraannya. Nah, yang terakhir itu ada fungsi instrumental, yang dimana komunikasi berfungsi sebagai instrumental atau instrumen, yaitu alat untuk menginformasikan pesan, to inform. Nah, mengajarkan ilmu atau to educate, menghibur atau yang disebut dengan to entertain, memengaruhi orang lain, to influence, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat, to change the attitude, the opinion, the behavior, and the society. Nah, setelah kita mengetahui mengenai fungsi dari komunikasi itu, adapun unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama, pengirim atau komunikator. Yang kedua, ada penyediaan atau encoding, pesan atau message, saluran dan media, penyediaan ulang atau decoding, penerima atau communicant. Yang terakhir itu ada umpan balik atau feedback. Nah, akan saya jelaskan sedikit saja mengenai pengertian dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama kan tadi ada pengirim atau communicator. Nah, dilihat dari segi kompetensi komunikasi, keberhasilan komunikasi diantaranya ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kemampuan komunikator dalam mengemas pesan yang disampaikan dan kemampuan komunikan dalam menginventarisasikan pesan yang diterimanya. Yang kedua ada
ada penyandian atau encoding. Penyandian atau encoding adalah suatu proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada di dalam benak hatinya melalui simbol-simbol, tulisan, suara, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Adapun pesan atau message adalah maksud informasi yang akan disampaikan oleh komunikator itu melalui simbol-simbol. Dapat pula dikatakan bahwa pesan adalah suatu atau makna yang terkandung di dalam simbol-simbol tersebut. Adapun saluran dan media adalah tempat pesan atau bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Nah, yang ke E itu ada penyandian ulang atau decoding, yaitu proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi bermakna. Nah, yang selanjutnya ada penerima atau komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu informasi kembali yang dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator.